Alam semesta itu ajromun wa a'rob. Alam semesta itu terdiri daripada dua perkara. Yang pertama namanya adalah apa? Jirim. Jirim itu adalah sesuatu yang mempunyai dalam, panjang, dan lebar. Ma lahu tulun wa ardun war tifa. Malahu tulun wa ardun wartifa. Yang punya panjang, lebar, dan dalam. Itu namanya apa? Jirmun. Ada lagi namanya jismun. Jismun. Apa al-jismu itu? Al-jismu itu yang punya salah satu. Jadi kalau jirim yang mempunyai ketiga-tiganya, jirim malahu tulun au ardun au irtifa. Ini ada khilafnya ya, ini ada khilafnya. Dan ini yang diinginkan oleh mutakalimin dengan lafaz jirim atau jisim. Karena itu yang namanya jismiyah, ada apa namanya, orang yang mujassimah adalah kelompok yang meyakini Tuhan itu cukup dia mempunyai panjang atau lebar atau dalam. Oke, saya tidak meyakini Allah mempunyai panjang, lebar, atau dalam. Saya meyakini Allah punya panjang, lebar, dan dalam semuanya. Itu lebih teruk. Itu lebih teruk. Itu lebih apa namanya? Lebih teruk. Kadangkala, Anda kan tengok di beberapa diskusi, orang-orang itu, beberapa orang ingin lepas apa yang Anda katakan daripada jisim. Apakah jisim maknanya ini atau ini atau ini? Suf, ini makna jisim. Tapi yang saya inginkan, Anda percaya ini atau tidak? Tapi menurut saya yang namanya jisim itu daripada jauhar dan arot sama saja. Karena terdiri daripada jauhar dan arot, dia akan mempunyai panjang, lebar, ataupun dalam. Kadangkala Anda akan tengok Wahabi-Wahabi, Mujassimah, mereka malu mengakui ini. Mereka malu mengakui itu. Kami tidak mengatakan Allah itu jisim. Kenapa? Karena jisim tidak ada dalam kitab ataupun sunnah. Tapi mereka meyakini Allah mempunyai kesan-kesan jisim. Mempunyai kesan-kesan jisim. Dengan makna Allah, contohnya turun, nazala. Allah berada di hadapan orang sholat. Allah di atas arsy, fauqal arsy. Loh, nanti Wahabi akan cakap bahwasanya kami tidak meyakini Allah itu jisim, tapi kami meyakini Allah itu turun, Allah itu berada di atas. Memang tidak ada kata-kata jisim, tapi turun dan berada di atas itu daripada lawazimul jismiyah, itu daripada kesan-kesan jisim. Tidak mungkin semacam ini kecuali dia itu apa namanya? Jisim. Tidak mungkin semacam ini kecuali dia itu jisim. Jadi kalau Anda mengatakan Allah itu jisim, belum tentu Allah itu turun atau berada di arsy. Belum tentu. Tapi kalau Anda mengatakan Allah itu turun atau berada di arsy, Anda mengatakan Allah itu jisim. Karena tidak mungkin turun atau berada di arsy kecuali Allah itu jisim. Jadi menurut saya hanya tahu akal-akalan ya. Akal-akalan itu hanya helahnya Wahabi saja. Ketika mengatakan Allah itu bukan jisim, tapi Allah turun dan di atas arsy. Karena mereka sendiri malu untuk mengatakan Allah itu jisim. Mereka malu untuk mengatakan Allah itu jisim. Sebab itu mereka mengatakan Allah itu turun dan di atas arsy. Padahal dua perkara ini minimal, dan banyak sekali lawazim-lawazim yang lain, ini adalah lawazim jismiyah. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Karena itu ahli sunnah selalu mengatakan Allah itu tidak turun, Allah itu tidak berada di atas arsy.
Karena kalau Anda mengatakan Allah berada di atas arsy, pasti Allah itu mempunyai lebar, panjang, ataupun dalam. Begitu pula kalau turun. Loh, Jibril turun kok. Loh, memang kita meyakini Jibril punya panjang, lebar, dan dalam. Karena dia itu makhluk. Dia itu punya. Karena itu kan dia bisa boleh jadi berbentuk Dihya Al-Kilabi. Dia mempunyai 600 apa namanya? Sayap. Dia bisa turun, dia bisa naik. Lah, apakah Allah bisa turun? Kalau Jibril saja bisa turun, maknanya Allah lebih bisa turun. La haula wala quwata illa billah. Maknanya Anda menyamakan Allah dengan Jibril. Anda menyamakan Allah dengan Jibril itu. Jibril itu makhluk. Dan bagaimana Anda menyamakan Allah dengan Jibril? Lah, kalau Anda mengatakan Allah jisim, Jibril jisim, seperti Jibril bisa turun, Allah lebih bisa turun. Kalamnya amma, kalamnya ngam. Kemudian Anda mengatakan, saya tidak mengatakan Allah itu jisim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aina uqulukum ayyuhan nas? Aina uqulukum? Memang Anda tidak menyebutkan Allah itu jisim, tapi Anda secara tidak langsung mengatakan Allah itu jisim. Karena kita meyakini Jibril itu adalah apa namanya? Jisim, makhluk. Kenapa? Karena ada lawazimul jismiyah. Lah, kalau Anda mengatakan lawazimul jismiyah yang ada di Jibril juga ada pada Allah, kemudian ada mengatakan bahwasanya Allah itu bukan jisim, Anda seperti mengingkari perkataan Anda sendiri. Kalamnya itu tidak tam, tidak ngam. Tidak mungkin Anda mengkiaskan Jibril sama apa namanya boleh turun. Allah boleh turun sama seperti Jibril. Kecuali Anda juga meyakini Allah itu jisim sama seperti Jibril. Karena itu ahli sunnah mengatakan Jibril boleh turun, Allah tidak boleh turun. Bukan tidak boleh turun, Allah tetap berada di arsy. Tidak. Lah, terus apa maksud David Allah tidak boleh turun? Yang tafi anhun nuzul. Lah, yang turun siapa? Ketika ada kata-kata Allah itu turun, ada yang mahdhuf. Nazala rabbuka, ay nazala rasulu rabbika. Nazala rabbuka, nazala amru rabbika. Utusan Tuhanmu, perintah Tuhanmu, bukan Allah yang turun. Dan di dalam bahasa Arab, hal ini biasa. Karena di dalam bahasa Arab, kalau saya cakap Ja'a Iskandar, belum tentu Iskandar yang datang. Karena itu di dalam nahwu ada yang namanya taukid. Ja'a Iskandar nafsuhu. Untuk apa kata nafsuhu itu? Apa gunanya taukid? Untuk menghilangkan kemungkinan yang datang itu bukan Iskandar. Kemungkinan yang datang, kalau saya mengatakan Ja'a Iskandar, ada kemungkinan yang datang itu utusannya Iskandar atau kawannya Iskandar. Kata-kata nafsuhu untuk menghilangkan kemungkinan itu. Dan beginilah cara ahli sunnah itu memahami nuzul, memahami tulu, memahami hal-hal yang dohirnya lawazimul jismiyah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini mesti Anda fahami. Apalagi kalau sampai ada orang mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy dan di bawah arsy. Bagaimana? Wallahu a'lam. Bagaimana wallahu a'lam? Kita tahu makna di atas, kita tahu makna di bawah. Sayati. Atas ke bawah itu namanya harokah, bergerak. Betul kan, bergerak kan, dari atas ke bawah. Anda bergerak. Dah gerakkah dari atas ke bawah? Dari bawah ke atas itu bergerak. Saya apa definisi apa namanya? Bergerak. Kemudian Anda mengatakan saya tidak tahu. Saya rasa dengan kata-kata Allah turun dan Allah tetap di atas arsy, kemudian Anda mengatakan tidak tahu, ada tanakut. Anda tidak menghormati akal ketika itu. Tidak menghormati akal Anda. Anda tidak menghormati akal. Kenapa? Karena tidak tahu dan Anda meyakini di atas dan di bawah. Ada tanakut, ada apa namanya? Ada tanakut. Ada pertentangan antara tidak tahu dan Allah turun dan Allah apa namanya?
Allah tetap di atas arsy. Wallahu a'lam hadza. Bagaimana ahli sunnah itu memahami hal-hal semacam ini? Ayo.